Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan presentasi tentang analisa perancangan sistem informasi pada penjualan toko kue Star Cakes and Cookies. Saya Anur Reila sebagai moderator dan adapun anggota kami yaitu Mira Suryawati, Epi Aprilia, Sartika, dan Reni Melisa. Oke, langsung saja ke proyek pertama yang akan dibawakan oleh Mira Suryawati. Saya Mira Suryawati akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang pada era modern ini, terutama pada era globalisasi saat ini, pengaruh teknologi cukup besar dalam bidang usaha, barang maupun jasa. Dikarenakan sistem penjualan barang dan jasa yang terus berkembang. Agar kita dapat bersaing dengan para pembisnis dalam bidang yang sama, kita harus memasarkan produknya pada setiap kalangan. Dan juga salah satu caranya yaitu kita harus memperkenalkan tentang produk yang kita pasarkan melalui media internet. Permasalahan ada 3. Yang pertama, pengolahan data yang dilakukan masih secara manual sehingga keamanannya masih kurang efektif dan efisien. Yang kedua, proses transaksi dan proses produksi yang masih lambat. Yang ketiga, pembuatan laporan yang masih manual sehingga memperlambat hasil laporan tersebut. Selanjutnya ada deskripsi produk. Deskripsi produk terdapat 8 poin. Yang pertama, membuat laporan. Yang kedua, melakukan pesanan. Yang ketiga, jumlah orderan. Yang keempat, jumlah pesanan. Yang kelima, info produksi berupa nota atau struk. Yang keenam, konfirmasi pembayaran. Yang ketujuh, melakukan pembayaran. Dan yang kedelapan, menerima kue dan lembaran order. Selanjutnya akan disampaikan oleh Epi Aprilia. Saya Epi Aprilia. Keuntungan yang diharapkan, yang pertama dari sisi admin, mempermudah penginputan barang, mempermudah pembayaran, dan mempermudah melihat penjualan. Yang kedua dari sisi penjualan, mempermudah proses penjualan secara online, mempermudah melihat pesanan, dan mempermudah pengecekan stok kue. Yang ketiga, dari sisi pembeli, mempermudah pembelian secara online, mempermudah pembayaran secara online, dan mempermudah melihat aneka ragam kue yang dijual. Perencanaan aktivitas secara global. Di sini ada deskripsi aktivitas, jumlah hari, dan estimasi biaya. Yang pertama ada analisa dan desain sistem dengan jumlah hari 10 hari dan estimasi 5 juta. Desain aplikasi 7 hari, estimasi 3 juta. Pemrograman 25 hari, estimasi 25 juta. Testing 5 hari, 3 juta. Instalasi 3 hari, 3 juta. Dokumentasi 75 hari, 8 juta. Administrasi 80 hari, 7 juta. Pemeliharaan 20 hari, 2 juta. Tambahan kerja, meeting, dan lain-lain 15 hari, 24 juta. Dengan total 240 hari dan estimasi biaya 80 juta. Analisis sistem. Analisis sistem berjalan. Yang pertama, proses pemesanan, proses produksi, proses pembayaran, proses pembuatan laporan, dan analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem digunakan untuk menentukan seluruh kebutuhan secara lengkap, maka untuk mempermudahnya, analisa dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Selanjutnya, untuk tampilan web admin akan disampaikan oleh Reni Melisa. Nama saya Melisa dengan NIM 12 18 14 19.
Untuk login admin, kita masukkan username dan passwordnya dulu, lalu klik login, dan akan muncul tampilan dashboard, transaksi, produk, data rekening, user atau admin, dan konfigurasi web. Di dalam menu produk, terdapat data produk. Di dalam data produk ini ada tabel nomor, gambar, nama produk, kategori, harga sampai stok, status, dan action. Di sini kita bisa mengedit ataupun menghapus. Kita edit nama produknya jadi kue bolu. Setelah itu, kita simpan data. Dan otomatis nama produknya sudah terganti. Kita juga bisa menambahkan produk jika ingin menambahkan produk. Selanjutnya ada kategori produk. Di dalam kategori produk terdapat tabel nomor, nama kategori, keterangan, urutan, slug, dan action. Dalam action ini ada edit dan hapus. Contoh, kita hapus satu. Nah, dia sudah terhapus. Dan di sini juga kita bisa menambahkan kategori produk. Kita tambah, klik tambah. Kita klik nama kategori, keterangannya. Urut tampilannya 4. Setelah itu kita klik simpan data. Lalu nama lengkap, level hak aksesnya admin ya. Setelah itu kita klik simpan. Nah, akan tampil user yang sudah kita tambahkan. Dan yang berikutnya ada konfigurasi web. Ada konfigurasi umum. Di dalam konfigurasi umum ini ada tampilan nama website, tagline atau moto, website address, official email, address, phone number, deskripsi, social networknya ada Facebook dan Instagram. Dan selanjutnya ada menu ganti logo. Jika kita ingin mengganti logonya, kita tinggal mengklik Choose File, lalu memilih logo yang akan kita pilih, untuk menggantinya. Lalu setelah itu simpan logo baru. Dan yang berikutnya ada menu transaksi. Di dalam transaksi ada tabel nomor, pelanggan, kode, tanggal, jumlah total, jumlah item, status bayar, dan action. Actionnya ada 2, yaitu detail dan cetak. Kita klik detail dan akan muncul tampilan seperti ini.
ada nomor, nama produk, jumlah, harga, dan subtotal. Jika kita ingin mencetak riwayat belanjanya, kita tinggal klik cetak. Nah, setelah gambarnya sudah muncul, kita klik print. Kita bisa kasih namanya. Setelah kasih nama, lalu kita save jika ingin ngeprint. Setelah itu, ada data rekening. Di dalam data rekening ada tampil nomor, nama bank, nomor rekening, nama pemilik, dan action. Actionnya ada edit dan hapus. Kita bisa menambahkan data rekening. Jika ingin menambahkan, ketik nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening atas nama sendiri ya. Setelah itu simpan data. Dan untuk tampilan tanggal yang ada di sini itu adalah tampilan tanggal hari ini. Kapan kita masuk, tanggalnya akan muncul di sini. Dan untuk admin Reni Melisa, ini kita bisa mengedit nama adminnya, email adminnya, user, password. Jika kita ingin mengedit, kita bisa tinggal klik edit. Dan ada start, logout, dan homepage. Dan kalau sudah, kita bisa melogout. Selanjutnya, untuk tampilan web pelanggan akan disampaikan oleh Sartika. Saya Sartika, NIM 12181845. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan web pelanggan. Ini tampilan berandanya. Di bawah ada produk terbaru. Di sini ada kontak kami dan kategori produk. Di kontak kami ada alamat email, dan nomor telepon. Di kategori produk ada kue bolu, kue kering, dan kue tradisional. Di sini ada produk dan belanja, ada akun, dan keranjang. Di dalam produk dan belanja ada kue bolu, kue kering, dan kue tradisional. Di dalam kue bolu ada bolu brownies, bolu rainbow, dan bolu ketan. Di dalam produk kue kering ada kue koko, kue nastar, dan kue split. Dan di dalam kue tradisional ada kue lumpur, kue cucur, dan kue putri ayu. Kalau kita ingin memesan, kita masukkan ke keranjang. Nah, sekarang kita check out. Di keranjang check out ada gambar, produk, harga, jumlah, subtotal, dan action. Action bisa diupdate dan di-delete. Lalu, di dalamnya ada kode transaksi, nama penerima, email penerima, telepon penerima, alamat pengiriman. Bisa di check out sekarang atau di reset. Misal kita check out sekarang. Nah, belanja berhasil, check out berhasil. Kita masuk ke akun.
Di sini ada dashboard, keranjang belanja, riwayat belanja, profil saya, dan keluar. Ini tampilan dashboardnya. Kita masuk ke keranjang belanja. Di keranjang belanja ada gambar, produk, harga, jumlah, subtotal, dan action. Bersihkan keranjang belanja atau cek. Lalu kita ke riwayat belanja. Nah, di riwayat belanja ada nomor, kode transaksi, tanggal, jumlah total, jumlah item, status, dan action. Action bisa dilihat detail, konfirmasi, atau hapus. Ini riwayat belanja. Lanjut ke profil saya. Di dalam profil saya ada nama, email, password, telepon, alamat. Bisa diupdate profil atau di reset. Kalau ingin keluar, klik keluar. Kesimpulannya adalah 1. Komputerisasi merupakan sebagian kecil dari teknologi yang dapat membantu cara dalam meningkatkan serta mengawasi produktivitas kerja. 2. Dengan ketelitian yang tinggi, data akan lebih akurat dan mengurangi tingkat kesalahan. 3. Proses pembayaran atau transaksi yang ada menjadi lebih terkontrol dengan sistem komputerisasi serta memudahkan saat membuat laporan. 4. Proses penyimpanan data dengan menggunakan proses komputerisasi akan lebih menghemat waktu dibandingkan media kertas. 5. Mempercepat dalam proses pengolahan data, pencarian data, serta pembuatan laporan. Demikian presentasi kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.